Waalaikumsalam. Ya Bu. Oh iya, kebetulan saya sekarang masih di sekolah. Anak-anak baru saja pulang dari sekolah Bu Leni. Oh iya, di sekolah aja nggak apa-apa Bu Leni. Kebetulan saya memang belum mau pulang. Oke, saya tunggu ya Bu ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu Leni. Kos kan? Terima kasih. Pipin. Belum pulang Bu Leni? Belum Bu Pipin. Sengaja belum pulang. Makanya tadi langsung nelpon Bu Pipin. Ternyata Bu Pipinnya belum pulang juga. Iya Bu. Ini sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kayaknya padat sekali ya beritanya ya Bu ya. Iya, sekarang ini agenda dan kegiatan sedang padat merayap nih Bu Pipin. Ya. Iya. Oke. Ini gimana Bu? Kira ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Pipin, jadi begini nih, kalau bisa saya mau minta tolong Bu Pipin ini jadi pengamat saya. Saya rencananya mau mengadakan kegiatan coaching nih Bu. Oh, mengadakan coaching ya. Ya, Baik, sebelah saya bisa potong dulu ya. ya. Oke Bu, jadi Ibu akan melaksanakan coaching ya Bu ya. Baik, sekarang saya mau tanya dulu kira-kira nilai apa yang diterima? Ya, jadi yang ingin saya kembangkan itu mungkin adalah yang pertama, jadi gaya bicara saya, intonasi dalam memberikan pertanyaan kepada coach saat dilaksanakannya coaching. Kalau dia Bu ya? Ya, Oke, berarti nanti yang akan kita nilai yaitu mengenai gaya bicara, intonasi, dan pelafalan penjelasan saat coaching nanti ya Bu ya? Oke. Nah kemudian Bu ini sebagai seorang coach itu ada kompetensi yang Bu ini kuasai. Nah, di sini yang ingin Bu ini meningkatkan atau kembangkan itu kompetensi apa Bu? potensi yang ingin saya kembangkan nanti itu mungkin adalah menjadi pendengar yang baik. Oh, mendengar yang baik. Iya. Oke, jadi kompetensi yang Bu ini adalah mendengar dan menjadi pendengar yang baik ya Bu Iya. ya. Jadi nanti fokusnya ini yang diobservasi itu apa Bu? Ya, jadi nanti itu bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan saya nanti itu. Oh, baik. Ya, jadi kalau dalam bahasa teorinya itu yaitu mendengar dengan merasa. Oh, mendengar dengan rasa. Jadi nanti fokusnya ini bagaimana ya Bu ya? Observasinya ini fokus observasinya ini nanti. Iya, jadi yang fokus di observasi itu nanti mungkin. Jadi bagaimana respon saya ke coach saat coach memberikan penjelasan dan bagaimana respon saya bertanya kepada coach. Itu fokusnya ya, fokusnya Ibu ini kepada coaching itu ya baik. Yang ingin saya observasi nanti adalah bagaimana respon Ibu Leni terhadap coaching dan coaching terhadap Ibu Leni pada saat dia memberikan respon Ibu Leni mendengarkan gitu. Iya. Bagaimana fokusnya? Iya. Baik. Untuk mengetahui indikator pencapaian dari kompetensi yang ingin Bu Leni capai, kira-kira dari apa Ibu Leni melihatnya? Iya, yang pertama itu kita menjadi pendengar yang baik. Ya, jadi biar coachnya juga nyaman kan. Lalu terbuka untuk mengungkapkan semua permasalahan dan jadi nanti bisa memancing untuk mencari solusi. Oke, Ibu ingin jadi pendengar yang baik, kemudian Ibu menginginkan coach Ibu terbuka, dan dia juga Ibu menjadi pendengar yang baik atas semua permasalahan. Kira-kira kapan Ibu ini proses ini? Ya, kalau memang rencananya sih kalau Ibu Pipin ada waktu pulang sekolah besok Bu Pipin. Oh, besok siang? Iya. Oke, sebelum ini kebetulan saya besok siang tidak langsung pulang, misalnya saya masuk sekolah dari kegiatan yang belum ada kegiatan. Ya. Jadi nanti kita bisa melakukan itu. Tapi kalau saya minta di sekolah saya bisa belum? Ya. Oke, nanti besok berarti boleh ya? Iya. Saya tunggu sebelum sekolah di jam 12. Iya, berarti besok ya Bu ya. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu ya.
Baik. Ya, baik. Maaf ya Bu ini nggak ada minum, nggak ada apa ini. Jangan nggak apa-apa. Jadi pamit dulu ya. Ya, terima kasih sama-sama. Sampai bertemu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kabarin Pipin. Alhamdulillah sehat. Hari Bu ini ya. Makasih Bu Pipin sudah mau jadi pengamat pada hari ini. Kebetulan tadi ketika nelpon jalannya jadi agak telat sedikit. Oh, sudah di jalan. Iya, ada jalan. Assalamualaikum. Nah, itu dia panjang umur di ketiganya. Iya. Ketika ya. Iya. Ketika di sini aja ketika biar enak nanti ngobrolnya. Ini silakan Mas. Ya, izin ya Bu. Ya, silakan. Jadi begini Bu Leni, saat pembelajaran tematik khususnya matkul bahasa Indonesia, Iya. saya memberikan tugas murid saya untuk melaksanakan tugas dalam bentuk tulisan teks. Tapi ternyata ada satu murid yang tidak mengumpulkan. Bahkan bukan tidak hanya mengumpulkan Bu Leni, pada saya suruh mengumpulkan, tulisannya tidak terbaca dan secara otomatis saya langsung memberikan dia sanksi. Oh. Jadi sanksi apa yang ini seperti apa itu Bu Tika? Ya Bu Leni, sanksi yang saya berikan itu adalah saya suruh dia berdiri di depan kelas, tapi tidak lama kok Bu, hanya 5 menit. Jadi sekarang yang Ibu Tika rasakan itu kayak masa bersalah gitu ya? Iya Bu Leni, seperti itulah kurang lebih yang saya rasakan. Oke, ya sudah yang sudah Ibu Tika lakukan karena merasa bersalah, jadi untuk menembusnya itu langkah Bu Tika rencananya bagaimana? Jadi begini Bu Leni, setelah keluar dari kelas saya berpikir ulang kembali apa yang sudah saya lakukan. Lalu saya membuka catatan pemetaan kelas. Saya sudah melakukan pemetaan awal pada awalnya. Ternyata saya lupa Bu Leni, kalau di kelas itu ada anak yang tidak lancar menulis Gitu. dan kurang mengenal abjad. Ternyata anak tersebut melakukan tes IQ, dia lambat dan menerima pembelajaran. Seperti itu Bu Leni. Oh ya, jadi Ibu Tika itu sebenarnya sudah melihat istilahnya di asesmen awal itu. Nah, selanjutnya apa yang Ibu Tika akan lakukan? Yang saya lakukan selanjutnya adalah saya memanggil anak itu dan saya mengajak anak itu mengobrol di perpustakaan Bu Leni. Awalnya saya pikir anak itu bisa menulis dan membaca, tetapi beberapa waktu dia lupa. Saya lupa. Iya Bu Leni. Ternyata saya tanyakan terus kalau di rumah ibunya yang membuat. Iya, anak ibunya yang membuat, ibunya yang sekolah Bu Leni. Karena saya sudah mendengarkan, jadi saya tanyakan kepada anak itu kesepakatan apa yang sudah kita buat berdua. Ya. Akhirnya kami berdua sepakat untuk latihan membaca dan menulis. Iya. Kami sepakat melakukannya pada pembelajaran tematik, begitu Bu Leni. Hanya merekam beberapa laporan sebagai wali kelas, kemudian saya memberi catatan batasan untuk hari ini esok dan selanjutnya. Itu Bu Leni. Iya. Jadi bagaimana tanggapan teman-temannya di kelas supaya anak ini apakah minder atau tidak itu ketika? Begini Bu Leni, sebenarnya pada awalnya anak itu sebelum saya ajak mengobrol perpus mungkin ada rasa malu, mungkin agak sedikit aneh dibanding teman-teman yang lain ya Bu. Ya. Bahkan saya juga pernah lupa memanggil anak ini untuk belajar dan nulis. Ternyata teman-temannya mendukung, malah mereka bilang, ayo Leni maju biar supaya Rani nanti pintar membaca dan menulis. Begitu kata teman-temannya Bu. Seperti itu. Jadi respon teman-temannya ini ya bagus ya untuk ini ya tadi. Berarti teman-temannya itu membuat anak itu nyaman seperti itu ya, aman dengan teman-temannya walaupun dengan kondisi anak itu seperti itu ya. Iya, mereka mendukung, tidak mengucilkan anak itu walaupun anak itu belum bisa menulis. Iya, dan juga teman-temannya tidak ada yang memberikan label kayak gitu ya. Pada saat kegiatan membaca ini saya sudah jalankan 2 minggu. Jadi yang awalnya abjad ini tidak banyak hafal, sekarang sudah sedikit hafal Bu, udah 4 huruf. Tapi masih ada kesulitan beberapa huruf seperti huruf-huruf konsonan begitu. Iya, jadi rencana Bu Tika metode apa nih yang buat Bu Tika mau Bu Tika kembangkan untuk minat menulis dan membaca anak tersebut? Jadi saya punya trik sebelumnya Bu, ini yang sudah saya laksanakan 1 minggu ini ya. Jadi di situ saya bermain kartu gambar. Kartu itu berupa gambar-gambar. Saya ambil 1 gambar dan gambar rumah. Ketika saya menulis rumah, anak itu juga menulis apa yang saya bagikan. Gitu Bu.
tentu saja ini membangkitkan semangat. Jadi anak tadi belajar sambil melihat apa yang dia sukai, tentunya dengan dominasi warna yang menarik anak itu untuk semangat dalam mengenal. Biasanya kalau warna-warna kan itu menarik ya, ya anak itu mengenal huruf seperti itu ya, jadi dia bisa membaca ya. Jadi dari solusi dan metode yang sudah ibu gunakan tadi, gimana perasaan ibu terhadap anak tersebut? Apa anak tersebut merasa apa perasaannya seperti itu? Alhamdulillah Bu Eni, Masya Allah, saya senang sekali dengan perubahan signifikan yang terjadi. Ya, walaupun tidak begitu menonjol, tapi perubahan itu perlahan memang ada Bu Eni. Dan istilahnya semuanya bisa berimbang sekarang. Tidak ada yang terlihat tertinggal jauh dari teman-temannya. Gitu Bu. Ya, senang ya, Alhamdulillah. Kira-kira ke depan apa yang ingin ibu Tika kembangkan nih? Saya melakukan kerja saya juga melakukan satu hari ada yang melakukan kegiatan kesepakatan 5 orang anak muda ini. Ya. Jadi di sini saya berkoordinasi dengan orang tua untuk bermain peran di rumah ibu ini. Seperti itu ya Bu Tika ya. Iya. Artinya ada kemajuan ya Bu Tika ya untuk anak-anaknya ya dalam menulis dan membaca seperti apa namanya tuh tujuan awal Bu Tika ya. Jadi seperti membaca dan menulis itu dasarnya ya Bu Tika ya. Iya, iya. Oke, terima kasih Bu Tika sudah terbuka dan menceritakan permasalahan-permasalahan, karena tidak semua guru mau mengakui seperti itu ya kesalahan dan seperti pengakuan dosa seperti itu ya. Jadi Ibu Tika ini sudah hebat seperti itu ya, sudah mau mengakui kesalahan dan mengungkapkan permasalahannya kepada saya. Jadi dan juga Ibu Tika juga sudah menerapkan metode-metode yang baik dan tidak ada melabeli anak-anak. Baik Bu Leni, saya rasa sudah cukup hari ini. Saya sudah berbagi dan berkeluh kesah dengan Ibu Leni. Ya. Perasaan saya merasa sangat lega sekali Bu. Terima kasih juga Ibu Leni sudah mau coaching saya ya. Kalau begitu permisi ya Bu. Ya baik, sama-sama Bu. Semoga sukses selalu ya ke depannya untuk Bu Tika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik, Ibu sukses selalu ya. Alhamdulillah ya, Bu Leni ya, luar biasa sekali sudah melakukan coaching dengan baik. Sekarang apa yang Ibu Leni rasakan, terus potensi yang ingin Ibu Leni capai dalam coaching tadi sudah berhasil atau belum? Iya, alhamdulillah sudah selesai ya Bu Pipin. Jadi yang saya rasakan itu seperti ini sudah berhasil kalau melihat respon dari coaching terhadap pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Ini sudah berhasil ya. Oke, baik Bu Leni. Ini dari hasil pengamatan saya, kemudian beberapa catatan. Tadi Bu Leni sudah melakukan kompetensi yang ingin Bu Leni capai, yaitu menjadi pendengar yang baik, kemudian mendengar dengan rasa, kemudian sehingga si coach ini merasa nyaman, enak untuk menyampaikan apa permasalahannya dan berkeluh kesah kepada si coachnya. Artinya Ibu Leni sudah berhasil mengembangkan kompetensi itu. Kemudian ini berdasarkan catatan yang saya punya Ibu Leni ya, untuk proses coaching berikutnya kira-kira ada tidak kompetensi lain yang ingin Ibu Leni capai? Iya, ada Bu Pipin. Jadi untuk selanjutnya saya itu akan mengembangkan kompetensi itu mungkin saya akan mengembangkan lagi untuk di pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, berarti kompetensi yang ingin tingkatkan yaitu pertanyaan yang berbobot dari respon dari coaching tadi ya. Oke Bu, ini beberapa catatan dan hasil pengamatan saya berikan kepada Bu Leni untuk Bu Leni baca dan untuk Bu Leni memperbaiki dan apa yang sudah berhasil agar nanti Bu Leni menjadi coach yang baik, mampu mengarahkan si coach untuk peroleh solusi dari permasalahannya. Terima kasih Bu Pipin sudah menjadi partner saya hari ini, sudah mau menjadi pengamat dalam kegiatan coaching hari ini. Terima kasih banyak. Permisi pulang dulu ya Bu Pipin ya. Baik Bu, ini catatan. Iya, terima kasih banyak ya Bu Pipin ya. Oke, baik Bu Leni, semoga sukses selalu ya. Ya. Assalamualaikum.